warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik. Pagi. Kurang semangat. Kalau kakak bilang pagi, adik jawab pagi gitu ya. Pagi adik-adik. Pagi. Lagi. Pagi adik-adik. Pagi. Baik. Perkenalkan, nama kakak Melinda Dwi Atikasari. Adik-adik bisa panggil kakak Melinda ya. Di sini kakak lagi melaksanakan PPKM, yaitu penyuluhan pengabdian kepada masyarakat, yang mana PPKM itu sebagai tugas akhir kakak sebagai mahasiswa. Di sini kakak akan menyampaikan sosialisasi tentang bahaya merokok. Sebelum materi kakak mulai, kakak mau membagikan materinya dulu ya, untuk dibaca dan dilihat bareng-bareng. Tidak bisa mas. Nah, di sini adik-adik tahu nggak apa itu rokok? Rokok atau Coba jangan baca, ayo. Apa coba rokok itu apa? Artinya apa? Nggak tahu? Taunya yang diisep bapak-bapak ya gitu ya? Nah, di sini kakak kan menjelaskan apa itu rokok. Dibaca ya. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut dan ujungnya yang lainnya. Nah, apa sih itu merokok? Kan rokok sama merokok itu beda deh. Di sini kakak menjelaskan rokok. adalah suatu kebiasaan menghisap. Kakak aja yang jelasin ya. Merokok adalah suatu kebiasaan menghirup rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Biasanya yang sering merokok itu bapak-bapak gitu. Ya, cewek juga ngerokok, tapi kan gak bagus buat janinnya ya nantinya ya. Nah, di sini perokok itu dibedakan menjadi dua ya, Dek. Ada perokok aktif sama pasif. Apa sih bedanya aktif sama pasif itu? Untuk aktif itu seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas. Kalau yang pasif itu seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Jadi kalau perokok aktif itu kayak bapak-bapak langsung menghisap gitu. Kalau misalnya yang pasif itu adik-adik terpapar asap dari bapak yang merokok itu. Paham? Paham? Di sini kakak menjelaskan kandungan dalam sebatang rokok. Satu batang rokok itu banyak kandungannya. Jadi kalau misal bapak-bapak dari adik-adik merokok nanti bilang, jangan merokok, rokok itu nggak bagus gitu ya. Di sini kandungannya ada aseton atau penghapus cat, metanol atau bahan bakar roket, ada naphthalene atau kapur barus, ada karbon monoksida atau gas dari knalpot, ada toluidin, ada amonia atau pembersih lantai, ada toluen atau pelarut industri, ada butang atau bahan bakar korek api. Untuk kandungan dalam sebatang rokok, di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia dan 400 zat berbahaya serta 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Untuk karbon monoksida sendiri, salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya seperti jantung, paru-paru, serta gagal ginjal. Dan untuk tar adalah zat berbahaya penyebab kanker atau karsinogenik dan berbagai penyakit lainnya. Yang selanjutnya ada nikotin, yaitu zat berbahaya penyebab kecanduan atau adiksi. Jadi yang membuat kita
kecanduan terus-menerus merokok itu adalah zat nikotin, karena itu zat pokok untuk kecanduannya. Di sini ada bahaya rokok elektronik atau bisa disebut vape. Vape itu ada kandungan nikotinnya. Efek candunya memicu depresi, terus napasnya pendek, mengalami kerusakan paru permanen. Jadi parunya tuh rusaknya tuh emang benar-benar rusak. Terus kanker paru, penyempitan pembuluh darah, dan kematian. Untuk remaja itu dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak. Jadi mungkin untuk dalam pemikiran atau proses untuk berpikirnya itu jadi rusak gitu, jadi nggak jernih. Terus untuk ada lagi gangguan psikologi dan masalah pembelajaran. Untuk propilen glikol itu dapat menyebabkan iritasi paru-paru dan mata, gangguan saluran pernafasan seperti asma, sesak nafas, dan obstruksi jalan nafas. Untuk diasetil itu dapat menyebabkan penyakit paru-paru obstruktif kronis. Pemicu kanker sendiri ada tobacco spesifik myrosamines, ada dietil glikol, ada toluidin, ada 2-natrilenil formaldehid, dan acrolein. Di sini ada dampak atau akibat merokok yang harusnya diwaspadai, yaitu 1. Resiko kanker. Ketika sel-sel tubuh kita terpapar rokok, saat itu pula sel dalam bahaya. Jenis rokok apapun yang Anda isap, resiko kanker tak bisa dihindari. Oleh sebab itu, dampak merokok sangat berbahaya untuk organ-organ tubuh karena bisa rusak secara perlahan. Untuk resiko yang kedua ada resiko diabetes. Ini karena nikotin di dalam rokok membuat kadar gula darah menjadi terlalu naik atau terlalu turun. Selain itu, nikotin mengubah proses kimia dalam sel sehingga tidak bisa merespon insulin, disebut resisten insulin. Saat resistensi insulin terjadi, kadar gula darah di dalam tubuh bisa terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan hormon insulin bertugas membantu tubuh untuk menyerap glukosa atau gula, dan jika dibiarkan, kondisi bisa meningkatkan komplikasi diabetes seperti masalah jantung dan kerusakan ginjal serta saraf. Yang ketiga ada sistem imun melemah. Yang keempat ada penyakit gigi dan mulut. Yang kelima ada masalah sistem pernafasan seperti yang tadi kakak sudah jelaskan, paru-paru atau jantung, bisa kebocoran jantung seperti itu. Demikian materi dari kakak. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Beneran? Udah paham? Sudah, kalau udah paham, kakak cukupkan sekian ya untuk sosialisasi bahaya merokok hari ini. Kakak minta maaf kalau ada tutur kata yang kurang sopan dalam penyampaian tadi. Kakak cukupkan sekian ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.